Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Pagi. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memang sangat baik, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semalam telah berlalu dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan tak terkoyak. Pengharapan tak terkoyak. Saya ambil landasan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai dengan 29. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup kita pasti memiliki sebuah pengharapan. Kita pasti memiliki sebuah tujuan. Baik itu pengharapan untuk keluarga kita, pengharapan untuk diri kita, untuk karir kita, pengharapan untuk masa depan anak-anak kita, dan juga pengharapan dalam skup yang lebih luas, yaitu untuk bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesusahan dan penderitaan bisa datang saja, bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Penderitaan itu bisa berupa tekanan dari orang lain, kemudian kegagalan dalam membina sebuah relasi, di dalam pekerjaan, kegagalan usaha, sakit penyakit, kedukaan, serta rupa-rupa masalah yang lainnya. Kesusahan dan penderitaan itu berjalan beriringan dalam kehidupan kita, yang terkadang akan berdampak pada iman pengharapan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak akan luput dari yang namanya kesusahan dan pergumulan. Tetapi ada satu hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan berpengharapan dalam Kristus, dan juga Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita melalui Injil Matius bahwa orang-orang percaya harus tetap berpengharapan di tengah pergumulan. Paulus mengatakan kepada umat Tuhan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang percaya, dan Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia dan membawa umat percaya hidup bersamanya di dalam kemuliaan sorgawi. Itulah tujuan hidup umat percaya, bahwasanya kita senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan,
maka Tuhan akan melihat setiap hati umat percaya yang terus berpengharapan kepada Dia hingga garis finish, hingga selesainya nanti kita berkarya di dalam dunia. Apa yang terjadi di sekitar kita, janganlah itu menggoyahkan iman pengharapan kita di dalam Kristus. Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan kita tetap boleh menjalani kehidupan ini dengan segala situasi, dengan segala kondisi, dengan permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, dan kita berpegang teguh pada pengharapan akan Kristus, sehingga pengharapan kita tidak terkoyak dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Itulah pesan yang ingin disampaikan kepada Tuhan, kepada kita sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan. Tetap berjalan pada koridor yang Tuhan tentukan dan tidak terpengaruh kepada hal-hal yang justru akan melemahkan iman kita, menggiring kita kepada suatu hal yang tidak mengarah kepada kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita boleh tetap bersatu hati, berpegang teguh pada pengharapan akan Tuhan, dan tetap setia melakukan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Melalui Injil Matius, Tuhan berpesan kepada kami. Melalui Rasul Paulus, Tuhan juga memberikan pesan kepada kami bahwa kami boleh tetap menaruh pengharapan akan Tuhan, bahwa kami boleh memikul buk yang Tuhan berikan, tetapi kami akan diberikan oleh Tuhan sebuah kelegaan. Banyak permasalahan dalam kehidupan kami, banyak pergumulan yang kami hadapi dan kami lihat, baik di sekitar kami maupun yang bangsa kami alami. Tapi kami sebagai umat percaya, kami tetap berjalan pada kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak terbawa, tidak tergerus dalam arus, tidak terbawa dalam situasi yang justru merugikan diri kami dan juga mendukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tetap ajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap berpengharapan akan Tuhan, sehingga pengharapan kami tak pernah terkoyak. Sementara kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan berkati setiap daripada kami, baik beraktivitas yang di rumah maupun di kantor dalam pekerjaan, dan juga studi anak-anak kami serahkan dalam kehidupan, dalam penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian sapa pagi yang boleh menguatkan iman dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.